Ini yang seringkali diperbincangkan banyak orang. Anies punya waktu paling luang dan panjang untuk berkampanye. Di saat kandidat lain terikat dengan jabatan, Anies bisa keliling Indonesia, menyapa seluruh rakyat dengan semua gagasan untuk Indonesia masa depan. Rekam jejak Anies Baswedan membuatnya diterima di semua tempat. Bukan saja prestasi, tapi kemampuan Anies menyelesaikan banyak masalah di ibu kota dengan cara-cara yang dianggap elegan membuat rakyat mengapresiasinya. Cara Anies Baswedan menghadapi serangan dan tekanan dari pihak lawan, dari yang halus sampai yang kasar, menambah empati rakyat semakin besar. Anies disambut begitu meriah dan gegap gempita di berbagai tempat, seolah Pilpres sudah dekat, padahal masih lebih dari setahun lagi. Anies hadir dengan wajah perubahan. Semua orang tahu dan menyadari itu. Itulah yang dibuktikan oleh Anies di Jakarta. Itulah legasi Anies ketika membenahi ibu kota. Mereka rakyat yang menginginkan perubahan punya ekspektasi besar terhadap Anies Baswedan. Anies pasti paham bahwa pemilu masih lama. Dia pasti atur napas agar tenaganya cukup untuk menjangkau rakyat di seluruh tanah air. Gagasan-gagasan yang diungkapkan Anies masih terbatas dan diatur ritmenya agar tidak mudah dibaca lebih awal oleh lawan, kemudian diplagiasi atau dicari kelemahannya. Masyarakat Jakarta sudah pasti dukung Anies. Sebanyak 83% masyarakat Jakarta yang dilayani Anies sewaktu gubernur sudah merasa puas. Anies sadar bahwa dia bukan hanya milik warga Jakarta. Anies sudah dianggap milik seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan. Lihat antusiasme masyarakat Medan. Ini mengingatkan kita pada peristiwa Ramadan di Masjid UGM. Anies hadir disambut layaknya seorang presiden. Begitu juga di Makassar, jauh lebih meriah. Hanya karena kalah jumlah, kamera dengan di Jogja tidak terlalu viral. Hari ini di Medan, Anies disambut sangat meriah. Puluhan ribu masyarakat antusias menyambutnya. Mulai kedatangan di bandara sampai ke tempat acara. Boleh dibilang ini sungguh luar biasa. Sambutan di Medan waktu itu mematahkan asumsi bahwa Anies Baswedan selesai gubernur sudah tidak punya panggung lagi. Kenyataannya justru sebaliknya, panggung Anies Baswedan lebih lebar dan lebih tinggi. Panggung Anies tersedia di mana-mana setelah tidak terikat aturan sebagai gubernur. Anies punya keleluasaan waktu. Anies juga bisa bicara dalam posisinya sebagai kandidat calon presiden. Anies tidak lagi bicara Jakarta, tetapi Anies saat ini bicara tentang Indonesia masa depan. Hingga tanggal 19 Oktober 2023 jadwal dibukanya pendaftaran Pilpres, Anies punya waktu setahun untuk berkampanye. Ini yang tidak dimiliki oleh kandidat lain. Para kepala daerah atau menteri harus curi-curi waktu jika ingin melakukan kampanye terselubung, karena mereka terikat dengan sumpah jabatan. Lahirnya wacana para menteri tidak perlu mengambil cuti ketika musim kampanye Pilpres sepertinya didorong karena adanya fenomena Anies yang waktunya sedemikian bebas untuk berkampanye. Masyarakat mengasumsikan bahwa rencana kebijakan tersebut dalam rangka untuk mengimbangi Anies. Dilihat polanya, selalu muncul kebijakan dan keputusan bahwa aturan baru sebagai reaksi terhadap dinamika Anies.
Kala ini baru Nasdem yang deklarasikan Anies. Nasdem mengambil momen untuk membranding partai dengan memanfaatkan heroisme Anies, simbiosis mutualisme. Keduanya yaitu Anies dan Nasdem saling mengambil kesempatan dan keuntungan. Jauh lebih besar masanya yang akan menyambut Anies jika PKS dan Demokrat juga segera mendeklarasikan Anies. Kalau tiga partai ini bergerak bersama, para simpul-simpul relawan Anies dan start lebih awal, maka Indonesia akan masuk dalam suasana kampanye walaupun belum ada jadwalnya. Kendati kemungkinan akan ada reaksi dari KPU dan pihak kepolisian. Jika tiga partai yaitu Partai Nasdem, PKS dan Demokrat lebih awal memberi panggung buat kampanye Anies, ini akan mempercepat laju elektabilitas. Ini kemungkinan akan sulit dikejar oleh kandidat lain. Elektabilitas yang semakin tinggi memungkinkan partai-partai lain tidak punya pilihan kecuali ikut segera bergabung dengan koalisi pendukung Anies. Kalau Anies masif dukungan dan terlalu tinggi elektabilitasnya, jauh jaraknya dengan kandidat lain, maka parpol lain akan segera merapat dan ikut barisan pengusung Anies. Di sini Anies telah memenangkan rute politik. Ditulis oleh R. Kholis Majdi, kolumnis, Tangsel 4 November 2022.